antara dunia dan akhirat. Karena Nabi itu urusan dunia, urusan akhirat itulah yang diatur oleh agama Muhammad SAW. Tidak bisa cicil. Nah, maka mungkin itu pengertian sementara apa yang dikatakan dunia mala tanfa'u ba'dal maut, apapun yang tidak ada efek baiknya nanti sesudah mati, dengan kata lain tidak berpahala, itu urusan dunia. Salat dan pahala ria tadi itu urusan dunia. Hajinya tidak mabrur, itu haji dunia. Tapi yang akhirat ma tanfa'u ba'dal maut, apapun tapi ada manfaat positifnya sesudah mati, maksudnya ada pahalanya. Sekalipun makan, minum, berpakaian, bersolek dan lain sebagainya karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah urusan akhirat. Apalagi salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali kepada pokok persoalan antara maksiat dengan taat itu sulit, tidak bisa dicontoh-contoh, tidak bisa ditiru-tiru, itu tergantung kepada kondisi batin daripada manusia. Semakin parah sakit manusia, semakin bermaksiatlah. Walaupun dia lakukan yang diperintah, dia tinggalkan yang dilarang, juga bernilai maksiat. Mengapa? Karena tidak menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau batinnya sehat, maka justru apapun yang dia lakukan itu akan didorong oleh rasa indah, rasa butuh, rasa manis, apa yang diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya. Nah, maka untuk itulah kita mendeteksi diri kita harus lebih awal, jangan tunggu besok. Dari kini-kini kita harus deteksi. Andai kata selera kita, batin kita kurang restu dengan agama, pilih-pilih urusan agama, ini adalah tandanya kita sakit. Kalau begitu harus akui terus terang, saya sakit, saya harus berobat. Obatnya terletak di dalam Al-Quran. Nah, dan kemudian kita makan, kita amalkan, kita lakukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran Al-Karim. Penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai istilah dikanya seperti yang tadi. Bisa dipahami ya? Jadi oleh sebab itu kehadiran Quran pun di permukaan bumi memang tidak tanggung-tanggung. Nah, dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lain luar biasa. Kalau mukjizat lain itu berlakunya di saat itu. Pertama, yang kedua, keanehan dan keistimewaannya itu tampak cepat dengan jari. Seperti misalnya Nabi Musa memukul laut dengan tongkat. Di saat itu cuma lakunya. Ini tidak ada tukik itu. Ada mana tukik Musa ini dipukulkan ke laut, yang ke laut tobek datang ke airnya. Itu mukjizat Nabi Musa. Saat itu cuma. Nah, dan dia bisa dilihat, disaksikan dengan secara faktual nyata. Lain halnya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman, ya, mulai dari turunnya itu berlaku sampai dunia kiamat nanti, tak ada satu ayat pun yang tak akan laku. Kalaupun ada orang yang mengatakan ayat Al-Quran itu tidak nampak lagi gunanya, ini itu salah lihat itu. Pemandangannya itu yang kabur. Contoh, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel. Lalu dilihat tidak ada Bani Israel itu di satu daerah, Bani Israel hanya di daerah lain. Jadi ayat itu lakunya hanya di Palestina misalnya, karena di situ yang ada Bani Israel. Itu salah tengok, salah pandang. Mengapa? Karena yang Bani Israel itu, mengapa itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Bani Israel itu bukan seluruhnya, banyak yang keras kepala. Jadi Bani Israel yang disebut oleh Allah itu hakikatnya adalah orang-orang yang membelot keras kepala. Nah, jadi kalau begitu berlaku ayat di setiap negeri, di setiap kampung, walaupun tidak di suku Bani Israel, karena banyak orang-orang yang keras kepala. Jadi persamaannya situ. Walaupun dia keturunan Cibuanato, walaupun dia keturunan Putih Bangsu, tapi Korea kepala tidak mau diajak kepada
Nah, jadi kita simpulkan, jangan biarkan diri kita berada dalam keadaan sakit terus-menerus dan sering-seringlah kita mendeteksinya. Ibarat seperti penyakit tubuh, seminimalnya sekali 6 bulan kita harus check up hendaknya kalau dapat mungkin. Dan kalau masalah rohani, karena sangat menentukan baik buruknya kita di dunia atau di akhirat nanti, sering-seringlah check up. Dengan apa kita check up? Kita sendiri yang mendeteksi diri kita. Selaminya merasakan indah, merasakan manisnya agama, tandanya nilai sehat. Kalau semakin timbul malas, timbul kepahitan, bahkan merasa dirugikan oleh agama, itu tandanya sakit. Secepatnya lakukan obat, jangan tunggu waktu-waktu, ya, waktu-waktu yang tidak bisa diharapkan. Nah, itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.